membahas terkait dengan materi penerapan ilmu geografi dalam aspek politik. Nah, sebelum itu kita akan membahas terkait dengan definisi dari geopolitik itu sendiri. Nah, jadi geopolitik itu merupakan sebuah bidang kajian ya yang menganalisis terkait dengan bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, kondisi fisik suatu wilayah, sumber daya alam, dan juga batas dari batas teritorial itu sendiri yang dapat mempengaruhi kebijakan politik, kemudian strategi pertahanan dan juga hubungan antar negara. Nah, di dalam geopolitik ini sendiri, geopolitik itu memandang suatu ruang geografis sebagai dimensi strategis dalam menentukan kekuasaan nasional dan juga peran suatu negara dalam kancah global. Nah, jadi dalam hal ini konsep dari geopolitik itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu adalah batas wilayah. Nah, jadi batas wilayah itu merupakan sebuah garis pemisah yang menunjukkan sejauh mana kedaulatan suatu negara itu berlaku. Nah, batas wilayah itu dapat berupa gunung, sungai, ataupun gurun. Nah, kemudian yang kedua itu adalah SDA atau sumber daya alam seperti gas, minyak bumi, kemudian hutan dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi kekuasaan suatu negara karena menjadi modal utama. Nah, yang selanjutnya itu adalah posisi geografis. Nah, jadi posisi geografis itu merupakan suatu letak strategis suatu wilayah yang dapat mempengaruhi persatuan politik internasional. Ya, jadi posisi geografis itu dapat meliputi lokasi terhadap suatu jalur pelayaran internasional, kemudian posisi pusat perdagangan dan juga kedekatan dengan negara-negara besar. Nah, contoh posisi geografis yang strategis itu adalah Indonesia. Jadi Indonesia itu berada pada jalur pelayaran dunia atau ALKI dan di antara dua benua dan juga dua samudra yang menjadi pusat geopolitik Indo-Pasifik. Nah, pembahasan yang selanjutnya adalah berkenaan dengan definisi politika ruang atau disebut juga dengan spasial politik. Nah, jadi spasial politik itu merupakan suatu bidang kajian yang menganalisis bagaimana suatu wilayah, ruang, dan penggunaannya itu dapat mempengaruhi struktur ya, baik itu dalam struktur ekonomi, sosial, politik, dan hubungan kekuasaan di dalam suatu negara. Nah, yang selanjutnya itu adalah terkait dengan politika ruang itu sendiri. Yang pertama itu bisa menggunakan lahan ataupun landscape yang merupakan salah satu cara ya suatu wilayah untuk memanfaatkan berbagai keputusan, seperti yang pertama adalah perdagangannya, kemudian pertaniannya, infrastrukturnya, industrinya, pemukiman ataupun konservasi. Nah, yang selanjutnya adalah dampak dari penggunaan lahan terhadap struktur politik. Nah, yang pertama itu adalah adanya pembentukan kebijakan publik terkait dengan konflik agraria yang sering muncul karena adanya perubahan fungsi lahan ya. Biasanya tuh dari pertanian ke industri ya, yang menciptakan zonasi atau kawasan industri dengan pemukiman yang mempengaruhi arah kebijakan daerah. Nah, yang selanjutnya itu adalah ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan sosial itu berkaitan dengan penggusuran untuk pembangunan infrastruktur ya, dan juga mencerminkan bagaimana relasi kekuasaan antara pemerintah dan juga warga. Yang selanjutnya adalah distribusi kekuasaan ekonomi. Nah, jadi kawasan industri itu biasanya menghasilkan kekuasaan ekonomi bagi kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi kebijakan lokal. Jadi pembangunan perkotaan itu lebih cenderung didominasi oleh elit politik ya, yang dapat menguasai oligarki dari kekuasaan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah urbanisasi. Jadi urbanisasi itu adalah proses perpindahan penduduk ya dari satu kota yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kawasan perkotaan ataupun organisasi urbanisasi yang merupakan salah satu faktor penting dalam politik ruang itu sendiri. Nah, karena dapat mengubah ya tatanan seperti struktur demografis, kemudian dinamika politik, kemudian relasi sosial, kebutuhan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah dampak urbanisasi terhadap kebijakan regional dan nasional. Nah, yang pertama itu adalah adanya mobilitas sosial dan konflik kepentingan.
Nah, yang selanjutnya adanya perubahan struktural politik karena menjadi pusat kekuasaan. Nah, yang selanjutnya perubahan yang berfokus pada pembangunan. Jadi daerah pinggiran itu seringkali mengalami tekanan akibat adanya ekspansi kota ataupun pemerintah yang lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Dampak selanjutnya yaitu tekanan terhadap ruang kota. Jadi kebutuhan perumahan itu mulai meningkat sehingga harga tanah itu naik. Jadi kota itu mengalami urban sprawl. Jadi yang terakhir itu adalah adanya ketimpangan wilayah. Jadi konsentrasi ekonomi di daerah kota itu meminggirkan daerah pedesaan. Jadi urbanisasi tanpa perencanaan itu menyebabkan adanya kawasan kumuh atau kriminalitas. Nah, yang selanjutnya itu adalah definisi konflik wilayah. Jadi konflik wilayah itu merupakan suatu bentuk perselisihan ataupun ketegangan dan juga pertikaian antara dua negara atau lebih ya, yang berkaitan dengan klaim dari suatu wilayah tertentu, baik itu laut, daratan, dan lain sebagainya ya, yang berkaitan dengan salah satu pihak atau kedua belah pihak itu menganggap suatu ruang geografi itu memiliki nilai yang strategis, ekonomis, dan juga mendorong terjadinya perebutan kekuasaan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pemisahan wilayah. Nah, jadi pemisahan wilayah atau kontrol participation ini merupakan suatu proses pembagian suatu wilayah ataupun penekanan dan juga perubahan batas wilayah di suatu negara. Jadi proses ini sering menyebabkan beberapa konflik karena adanya identitas kelompok, kemudian kedaulatan, kepentingan strategis budayanya, dan juga klaim tentang sejarah ataupun budayanya. Nah, contohnya Timor itu memisahkan diri dari Indonesia setelah adanya referendum. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu konflik wilayah tersebut. Nah, jadi yang pertama kita harus melakukan mediasi kepada pihak ketiga ya, seperti negara ataupun organisasi tertentu sebagai pihak ketiga yang bersifat netral atau membantu kita untuk menyelesaikan konflik. Contohnya itu mediasi Amerika Serikat dan juga dalam konflik Israel Mesir. Nah, yang selanjutnya adalah referendum. Jadi referendum ini merupakan proses pemungutan suara untuk bisa menentukan apakah wilayah ini tetap bergabung dalam suatu negara tertentu ataupun memisahkan diri. Contohnya itu referendum Timor pada tahun 1999. Yang selanjutnya adalah diplomasi bilateral. Jadi negosiasi langsung ya, secara langsung antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Yang selanjutnya adalah perjanjian internasional ya. Jadi kesepakatan formal yang bisa mengatur batas atau hak pemanfaatan ruang itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah arbitrasi internasional. Jadi proses ini itu menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan ya. Jadi melalui pengadilan internasional yang mengeluarkan keputusan hukum. Nah, yang selanjutnya adalah intervensi militer terbatas. Jadi dilakukan ketika konflik itu sudah mulai memanas ya. Contohnya saja pasukan yang menjaga perdamaian di Lebanon. Selanjutnya adalah aplikasi dalam konteks politik. Nah, jadi yang pertama kita harus bisa menganalisis dari segi geopolitik itu sendiri. Jadi analisis yang penting itu yang pertama adalah kita harus bisa mengelola diplomasi internasional. Yang kedua, kita harus bisa menentukan prioritas pembangunan, kemudian mengidentifikasi kepentingan nasional dan menyusun strategi pertahanan sesuai dengan kondisi geografis. Nah, yang kedua adalah perencanaan dan juga kebijakan. Jadi kita harus bisa membangun infrastruktur yang strategis ya. Jadi negara itu harus bisa membangun infrastruktur di lokasi-lokasi tertentu agar bisa memperkuat aktivitas nasional dan juga membangun jalur ekonomi. Kemudian yang kedua adalah pemerataan ruang nasional. Nah, jadi perencanaan ruang itu dilakukan untuk bisa mengelola potensi sebuah bencana ataupun memastikan keberlanjutan lingkungan. Nah, yang selanjutnya itu adalah kebijakan SDA. Jadi negara itu bisa menyusun kebijakan untuk bisa mengatur ataupun mengelola sumber daya, baik itu lahan, air, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah contoh kasus. Jadi konflik wilayah di Timur Tengah itu
kebanyakan diisukan dengan konflik geopolitik yang paling kompleks di dunia. Contohnya seperti yang pertama adalah konflik Israel dan Palestina. Jadi konflik tersebut memiliki dampak global ya, baik di jalur Gazanya, kemudian di tepi barat dan juga di Yerusalem. Kemudian yang kedua adalah konflik Arab Saudi dan juga Iran. Kemudian ada konflik Suriah dan ada konflik atau perang antara Irak dan juga Kuwait. Nah, yang selanjutnya itu adalah perencanaan infrastruktur di kota besar. Nah, jadi perencanaan infrastruktur di kota-kota besar itu harus memerlukan beberapa kajian geopolitik. Yang pertama itu adalah tentang lokasi strategis, distribusi ekonomi, dan juga tekanan suatu penduduk serta politik keadilan ruang. Nah, contohnya di Jakarta itu adanya pembangunan MRT dan LRT dan juga tol dalam kota yang merupakan upaya untuk mengatasi kepadatan penduduk. Yang kedua adalah negara Singapura misalnya. Jadi negara itu memaksimalkan pembangunan vertikal dan juga pengelolaan air karena ketergantungan pada Malaysia. Nah, jadi kebijakan pengelolaan sumber daya di Indonesia itu diatur juga dalam Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur kewajiban tentang hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah. Kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan air dan energi terbarukan ya. Kemudian ada pengelolaan migas dan juga blok Natuna serta konservasi hutan dan juga material sawit. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.